Umar meninggal, setelah Sayyidina Utsman meninggal, zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Saat itu disebutkan ada beberapa pendeta Yahudi mengkaji kitab Zabur, mengkaji kitab Taurat. Ternyata dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil hadirin yang disebutkan bukan cuma ciri-ciri Nabi Muhammad, bahkan ciri-ciri orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Sifatnya, bentuk tubuhnya, warna kulitnya, akhlaknya, semuanya tertulis dengan jelas. Sehingga mereka orang-orang Yahudi ini, pendeta-pendeta Yahudi, waktu baca kitab Zabur, Taurat, terkejut. Dia bilang ini sifat kayaknya mirip dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mirip dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Bentuk tubuhnya, kedekatan dia dengan nabinya, dan lain-lainnya. Cuman satu yang belum kita tahu. Apa itu? Tersebut dalam kitab Zabur dan Taurat bahwa orang ini memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Maka mereka pun berkata, lebih baik kita tes aja nih Ali bin Abi Thalib. Kalau dia bisa jawab, berarti dia sesuai yang disebutkan dalam Zabur Taurat. Lalu kenapa kita nggak beriman pada agamanya Ali bin Abi Thalib? Kalau dia bisa jawab, kita semua masuk Islam. Tapi kalau dia nggak bisa jawab, berarti bukan dia yang dimaksud dalam kitab Zabur dan Taurat. Maka mulai Pak, ini pendeta Yahudi nih beberapa hari cuman mikirin pertanyaan yang sangat sulit, bahkan bisa dibilang pertanyaan yang hampir kagak ada jawabannya. Mau ngetes, subhanallah. Maka suatu hari mereka berkunjung nih, pendeta-pendeta Yahudi. Dia nggak tahu Ali bin Abi Thalib gerbangnya kota ilmu, ya. Nabi dia bilang, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya ini kota ilmu, sedangkan Ali gerbangnya. Kalau pengen masuk kota lewat gerbang dulu. Jadi kalau pengen bicara tentang ilmu Nabi Muhammad nih, lihat ilmunya Ali bin Abi Thalib. Datang beberapa pendeta Yahudi. Waktu berjumpa dengan Sayyidina Ali, mereka mengatakan, ya Ali, kalau engkau bisa menjawab pertanyaan kami, saat ini juga kami masuk Islam. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami gak bakal memeluk agamamu ya Ali sampai akhir hayat kami. Kata Sayyidina Ali, silahkan, apa yang ingin kalian tanyakan? Dia bilang gak banyak, cuma 4 pertanyaan, hanya 4 poin hadirin. Dia bilang apa? Pertanyaan pertama, ya Ali, berapakah jarak dari timur ke barat? Kalau jarak dari Jogja ke Tanah Abang tahu nggak kita? Ada jarak berapa kilometer ya? Tapi jarak dari timur ke barat ngitungnya dari mana? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, ya Ali, sebutkan makhluk manakah atau makhluk apakah yang diciptakan oleh Allah tanpa orang tua selain Abi Adam? Yang ketiga, ya Ali, sebutkan dataran bumi manakah yang mulai diciptakan oleh Allah hingga nanti hari kiamat tidak pernah kena sinar matahari melainkan cuma 1 kali. 12.40-an. Dan yang keempat, ya Ali, sebutkan bilangan berapakah kalau dibagi 10, dibagi 9, bagi 8 sampai bagi 2 hasilnya bulat nggak pakai koma. Ini kira-kira yang ditanyakan berkaitan dengan ilmu agama nggak saudara sekalian? Kagak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pertanyaan kayak gini, Pak, Bu, senyum. Bilang, oh, cuman itu doang pertanyaannya. Dia bilang, ya jawab dulu ya Ali. Dia bilang, baik, saya bakal jawab. Ini semua pertanyaan kalian sangat mudah sekali, kata Sayyidina Ali. Itu dia. Dia bilang, coba. Sampai mereka berpikir tadinya, Bu, ini pertanyaan gak ada jawabannya. Ternyata kata Sayyidina Ali ini mudah sekali. Dia bilang, coba jelaskan ya Ali. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kalian bertanya jarak dari timur ke barat, sebelumnya Bu, Pak, orang-orang dulu kalau ngitung jarak itu bukan kilometer, ngitung jarak itu berapa hari perjalanan, betul? Mekah Madinah 3 hari perjalanan, Mekah ke Syam 1 bulan perjalanan, kan begitu hitungannya. Maka Sayyidina Ali bilang, jarak dari timur ke barat cuman 1 hari. Cuman yang jalan bukan ente, yang jalan matahari. Bu, matahari terbit di mana? Di tenggelam berapa hari? Sehari doang ya. Wah, bener katanya. Jarak dari timur ke barat ya cuman 1 hari. Cuman yang jalan bukan ente, yang jalan matahari.
Mereka nganggukin kepala, benar jawabannya. Tapi yang kedua, ya Ali, makhluk apa yang diciptakan tanpa orang tua? Kata Sayyidina Ali, mau berapa banyak? Loh, banyak ya Ali, banyak, kata Sayyidina Ali. Coba sebutkan dong, kata Sayyidina Ali. Yang pertama, ularnya Nabi Musa. Bu, ular Nabi Musa memang ada biangnya? Kagak, tongkat diubah jadi ular tanpa orang tua. Yang kedua, ontaknya Nabi Soleh keluar dari batu. Yang ketiga, sorga neraka. Emang ada orang tuanya sorga gitu? Artinya kata Sayyidina Ali, banyak. Terkejut orang Yahudi, benar juga. Yang ketiga, ya Ali, dataran bumi apa yang nggak pernah kena sinar matahari dari mulai diciptakan sampai hari kiamat kecuali cuma satu kali? Kata Sayyidina Ali, itu adalah dataran lautan yang digunakan menyeberang oleh Nabi Musa dari kejaran Firaun. Nabi Musa bersama Bani Israel ketika keluar dari Mesir dikejar oleh Firaun, di hadapannya Laut Merah. Saat itu mereka pun berkata, "Ya Musa, apa yang harus kita lakukan?" Maka Nabi Musa pun diperintahkan memukulkan tongkat ke laut, maka terbelahlah lautan. Dataran laut itu, Bu, kena sinar matahari. Nabi Musa lewat, Bani Israel lewat, begitu Fir'aun masuk, ditenggelamkan, ditutup sama Allah, dan gak pernah lagi kena sinar matahari sampai hari kiamat. Mereka ngangguin kepala lagi, benar juga katanya. Tapi yang keempat pasti nggak bisa jawab. Kenapa? Matematika. Ya. Kalau anak-anak sekolah kalau tanya pelajaran paling sulit apa? Matematika. Ya. Kalau ngelihat guru matematika udah sumpek aja ya. Aduh, ini bapak datang lagi mukanya rumus semua ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, nah kalau pertanyaan keempat kata Sayyidina Ali, bilangan berapa kalau dibagi 10, bagi 9, bagi 8 sampai bagi 2 hasilnya bulat nggak pakai koma? Yang ini saya bukan ngasih jawaban doang, saya kasih rumusnya buat kalian. Subhanallah, bukan jawaban doang, rumus dikasih. Dibilang gimana ya Ali? Sekarang begini, coba perhatikan, kata Ali bin Abi Thalib. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Kata sini tulis angka 12. Iya, makanya tulis angka 12. Kemudian ditanya lagi, dalam 1 bulan ada berapa hari? Ada 30 hari. Tulis angka 30 di bawahnya. Tulis angka 30. Kemudian ditanya, dalam 1 bulan ada berapa minggu? 4 minggu. Tulis angka 4. Dalam 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. Tulis angka 7. susah. Dalam 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Tulis angka 24. 12, 30, 4, 7, 24 hadirin. Kata Sayyidina Ali, coba kalian kalikan semuanya. Mulai sibuk tuh orang Yahudi, 24 kali 4 kali 7 kali 30 kali 12. Ramah tamah. Habis dikalikan semuanya, dapat ya Ali sekian. Kata Sayyidina Ali, coba mulai bagi 9. Mulai bagi 10, bagi 9, bagi 8, bagi 7, bagi 6, bagi 5, bagi 4, bagi 3, bagi 2, hasilnya bulat nggak pakai koma. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri hadirin ya. Emang Anda lagi ngajarin matematika di sini. Kalau kita promosi belum doa. Artinya sampai mereka coba menghitung tuh orang Yahudi langsung ngitung bagi sekian. Subhanallah, hasilnya benar bulat nggak pakai koma. Langsung aja doa. Subhanallah. Saat itu juga mereka langsung masuk Islam. Lihat. Jadi jangan kita beranggapan mengecilkan ilmu umum juga. Mungkin gara-gara ini hadirin lihat orang jadi masuk Islam. Bisikin dah. Dan juga Bapak Ibu sekalian.